Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas alur cerita light novel Tinsil Citara Slam Dataken volume 11 part 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah aliansi badut moderat pergi dari Eldorado, Leon bergumam kepada diri sendiri dan apa yang harus dilakukan. Sementara anggota Lapes pergi meninggalkan Eldorado, seorang ksatria yang berdiri di samping Leon, yaitu Arlos, Letnan Top Leon. Arlos berkata, "Haruskah saya menyingkirkan orang itu? Beraninya mereka mengecewakan Leon sama." Leon berkata, "Dibandingkan dengan Damrada, mereka bertiga sedikit mencurigakan." Sejak awal, Leon tidak percaya dengan pedagang itu. Namun, Leon sendiri tidak mau memusuhi anggota Ciberus. Leon menilai dengan tenang, jika kekasaran timur bergerak, itu akan menyebabkan perang nyata. Dan aku tidak yakin apa yang akan dilakukan Raja Iblis lainnya. Jika itu terjadi, tidak mungkin kita tidak terpengaruh. Seperti yang Anda katakan, Arlos setuju dengan Leon yang katakan, Eldorado terletak di benua yang berbeda, di seberang lautan. Benua ini lebih besar dari Australia di bumi. Seluruh benua berada di bawah kekuasaan Leon. Di tengah benua terdapat gunung api yang aktif, yang meletus setiap sekali tahun. Namun, abu vulkanik dihempaskan dengan sihir angin. Dengan demikian, ibu kota Eldorado aman dari abu vulkanik. Eldorado sangat makmur, yang dilindungi dengan sihir. Tapi, Eldorado kini was-was dengan pergerakan kekasaran timur. Dan tidak mungkin tidak terpengaruh perang manusia. Dengan demikian, Eldorado akan menggunakan sihir darurat. Arlos berkata, "Jika banyak yang mati, itu akan memamukkan makhluk yang bermasalah. Saya ingat, primordial kuning tertidur di tanah ini. Mungkin itu tidak cukup untuk memberikan tubuh baru." Leon kesal dengan diri sendiri yang tidak tahu pergerakan kekasaran timur. "Aku akan serahkan semua ini kepadamu, Arlos." "Baiklah tuanku, Leon sama." Aula pertemuan kini sepi setelah Arlos pergi. Leon masih penasaran dengan anak yang bernama Kuroba Hale. Tujuan Leon sebenarnya menemukan gadis kecil teman bermainnya. Ketika Leon masih kecil, gadis yang harus dilindunginya adalah Chloe Albert. Di sisi lain, di sudut villa yang mewah, sekelompok orang asing sedang beristirahat. Yang mengelilingi meja di markas organisasi rahasia yang dikenal sebagai Ciberus. Yang memiliki villa itu tidak lain bernama Misa, salah satu bawahan Yuki Kagurasaka. Pelayan pribadinya menyiapkan teh untuk semua orang, dan pertemuan dimulai. Yuki berkata dengan bahagia, nampaknya semua berjalan lancar. Setelah menerima laporan, Misa berkata, "Seperti yang bos prediksi, Laples telah gagal." Hehehehe. Yuki tertawa. Laples tidak ahli dalam bernegosiasi. Woodman Tiar nampak marah setelah dituduh gagal oleh Misa. Namun tidak demikian dengan Yuki. Yuki terlihat sangat senang karena badut moderat dapat menahan diri saat menghadapi Raja Iblis Leon.
Laples bertanya, "Apa kau punya rencana?" Setelah memintaku memberitahu Raja Iblis Leon tentang anak-anak. Yuki menjawab, "Tidak, tujuan Leon memanggil anak-anak tidak lengkap. Mungkin untuk menambah kekuatan militer. Tapi aku khawatir Leon punya niat lain. Atau tidak. Jadi itu sebabnya kau memberitahu Leon kebenaran tentang kelima anak itu yang dalam perlindungan Raja Iblis Rimuru." Yuki berkata, "Lagi pula, Leon memanggil anak-anak tidak lengkap dan akan membuat anak-anak mati. Namun, Raja Iblis Rimuru telah menyelamatkan mereka. Dan ditambah Rimuru memberi mereka kekuatan roh yang seharusnya segera mati." Namun, Yuki lebih tertarik dengan apa yang akan dilakukan Leon. Setelah mendengar laporan Yuki, Kagali dan Laples sama-sama mengerti. Dan maksud Yuki, jika Leon mengambil tindakan, Leon akan bertarung dengan Rimuru. Kagali berkata, "Saya pikir Raja Iblis Leon akan mengambil tindakan." Menurut Laples dan Kagali, rencana Yuki sangat bagus, namun pada akhirnya akan gagal. Melihat reaksi teman-temannya, Yuki hanya tersenyum. "Sudah aku bilang, ini salahku." Yuki pura-pura bodoh. Tiar menjelaskan, Laples tidak pandai dalam berpidato. Begitu pula kesombongannya, emosinya membuat Leon curiga. Laples dibiarkan tercengang, sedangkan Footman nampak kesal. Tapi yang membuat mereka terkejut, Tiar menindaklanjuti kata-katanya, seolah-olah menemukan sesuatu di menit terakhir. Tapi ada yang terganjal dan sesuatu yang menggangguku. Yuki bertanya, "Apa itu?" Saat Footman berbicara tentang dagangan, Leon bertanya tentang anak-anak. Saat saya menyebut Kuroba Hale, Leon bertanya balik, "Yakin itu Kuroba, bukan Chloe?" Yuki dan Kagali saling melirik. Yuki bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Kagali menjawab, "Kalau Leon tidak tertarik, Leon tidak akan bereaksi seperti itu." Yuki terkejut, tujuan Leon adalah anak yang bernama Chloe. Jika itu benar, kita tidak perlu kehilangan Clayman. Mereka semua nampak kesal dengan pengetahuan ini. Memang, Yuki dan Kagali pandai dalam merancang rencana, tapi mereka tidak pandai dalam meramal segalanya. Yuki berkata setelah berpikir, "Kita dapat memanfaatkan ini untuk keuntungan kita. Dan jika ini berhasil, ini akan membuat Raja Iblis saling bertarung antara mereka. Ini akan membantu kita balas dendam." Kemudian Yuki bernegosiasi dengan bangsawan di balik layar bangsa barat tentang kekacauan yang dibuat Mariabel. Seperti yang kalian tahu, aku seolah-olah dimanipulasi Mariabel. Karena aku sedang dikendalikan, tidak mungkin aku kabur begitu saja ke Kaisaran Timur. Dengan begini, aku harus bernegosiasi dengan tetua Grand Bell. Kilas balik, Yuki berhasil bernegosiasi dengan Grand Bell. Dan kini, Yuki mulai membagikan isi pertemuan dengan Grand Bell. Di sisi lain, Rimuru yang baru sampai ke kota Tempest. Menurut Rimuru, Mariabel tewas seperti yang diklaim Yuki. Mariabel tewas karena terkena ledakan reaktor yang diledakkan Mariabel sendiri. Rimuru diam-diam mencoba menghubungi keluarga Russo. Mungkin akan menambah masalah jika dipublikasikan. Rimuru menganggap itu kecelakaan. Kedua negara sepakat meningkatkan konflik lebih lanjut. Hari pun mulai sore. Seperti biasa, penyakit Rimuru kambuh lagi. Mengadakan rapat dengan para eksekutif Tempest. Dalam rapat, Rimuru menyarankan perwakilan delegasi yang ahli dalam bidang politik dan pandai sebagai perwakilan Dewan Barat. Semua para eksekutif Benimaru, Soe, Gel menolak.
untuk menjadi perwakilan Dewan Barat. Mereka punya keahlian masing-masing, tapi dalam hal politik, mereka sangat tidak berpengalaman. Mata Rimuru menatap ke Shion, tapi Shion adalah tipe yang cepat marah. Jika mengirim Shion, mungkin persahabatan antara negara yang baru terjalin dengan cepat pasti akan hancur. Rimuru terus berpikir, bagaimana jika dengan Diablo? Mungkin cocok. Semua mengangguk setuju. Jika itu Diablo Dono, saya lega. Semua eksekutif menyuarakan pemikiran mereka dengan jelas dan mempercayai Diablo. Dengan begini, semua menjadikan Diablo sebagai kandidat utama. Namun, Diablo memutuskan untuk mencari bawahannya sendiri. Karena Diablo tidak suka pekerjaan lain yang dibuang di pundaknya. Rimuru berharap supaya Diablo agar segera kembali. Karena Diablo belum datang, rapat pun ditunda. Dan kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.